Mecaru. Mecaru adalah upacara yang dilaksanakan untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam oleh umat Hindu di Bali, Indonesia. Upacara mecaru juga disebut dengan butayatnya. Butayatnya pada hakikat merawat 5 unsur alam, yakni tanah, air, udara, api, dan ether. Upacara mecaru dilaksanakan sebelum hari raya Nyepi pada waktu Sasih Kesana. Upacara mecaru biasanya dilaksanakan di perempatan jalan dan di lingkungan rumah. Setiap mengadakan upacara ini, setiap keluarga membuat caru atau persembahan sesuai dengan kemampuan ekonomi. Persembahan tersebut merupakan penyucian buta kala dan segala kotoran yang ada, serta sebagai pengharapan segala keburukan tidak dialami lagi pada masa mendatang. Persembahan dalam upacara mecaru biasanya berupa nasi 5 warna, lauk pauk ayam, rumbuhan, dan disertai tuak. Upacara mecaru bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan spiritual kepada manusia agar selalu menjaga dan merawat alam dan lingkungan sekitarnya. Masyarakat Bali percaya bahwa jika manusia merusak alam dan lingkungan, maka suatu saat nanti manusia akan dibinasakan oleh alam. Mecaru adalah upacara keagamaan Hindu di Bali yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungan. Upacara ini juga dikenal sebagai butayatnya dan melibatkan persembahan mecaru untuk membersihkan dan menyeimbangkan kekuatan alam. Mecaru biasanya dilaksanakan sebelum Hari Raya Nyepi, khususnya pada saat Sasih Kesana. Penjelasan lebih lanjut. Tujuan mecaru bertujuan untuk membersihkan dan menyeimbangkan kekuatan alam, buta kala, serta memohon agar alam dan lingkungan tetap harmonis, serta terhindar dari gangguan. Pelaksanaan upacara ini dilakukan di berbagai tempat, seperti perempatan jalan, lingkungan rumah, pura, dan tempat-tempat lainnya. Persembahan dalam mecaru, yang disebut caru, biasanya berupa nasi 5 warna, lauk pauk ayam, serta minuman seperti tuak atau arak. Filosofi mecaru didasari oleh filosofi Trihita Karana yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Keterkaitan dengan Nyepi, mecaru merupakan bagian penting dari rangkaian upacara menjelang Hari Raya Nyepi sebagai upaya untuk menetralisir kekuatan negatif sebelum memasuki waktu penyucian diri dan alam. Caru adalah kurban suci, yang dalam sejarahnya caru, tawur, ini disebutkan diawali dari terjadinya kekacauan alam semesta yang mengganggu ketentraman hidup sebagai akibat dari godaan-godaan buta kala, sehingga Hyang Widiwasa menurunkan Hyang Trimurti untuk membantu manusia agar bisa menetralisir dan selamat dari godaan-godaan para buta kala itu, sehingga mulailah timbul Banten, caru, sebagaimana disebutkan dalam mitologi caru ini. Dan dijelaskan pula bahwa caru, mecaru, pecaruan, tawur, adalah suatu upacara yatnya yang bertujuan untuk keharmonisan buwana agung, alam semesta, dan buwana alit, makhluk hidup, agar menjadi baik, indah, lestari sebagai bagian dari upacara buta yatnya. Dengan demikian, upacara mecaru adalah aplikasi dari filosofi Trihita Karana, seperti yang disebutkan dalam Lontar Pakem Gamatirta, agar terjadi keharmonisan. Upacara pecaruan ada yang dilakukan dalam bentuk kecil sehari-hari, disebut nitya karma, sedangkan upacara pecaruan di saat tertentu, biasanya lebih besar, disebut nayamitika karma. Jenis-jenis caru dan tawur. Lontar Dewa Tatwa membedakan jenis-jenis caru dan tawur sebagai berikut. Yang diadakan bila ada kejadian tertentu, misalnya bencana alam, hama penyakit, gerhana matahari, huru hara, perang, dao. Yang diadakan sehari-hari, hari tertentu, sasi, bulan tertentu, dan warsa, tahun tertentu. Yang diadakan di suatu tempat, pekarangan, rumah, pura, sanggah, banjar, desa, seluruh pulau, Bali, seluruh dunia, danau, laut, hutan, gunung, dao.
Mengikuti upacara pokok pancayatnya. Dalam lontar Dewa Tatwa dibedakan pula antara Caru dan Tawur, yang termasuk Caru, Eka Sata, Segehan Panca, Manca Warna, Panca Sata, Panca Sanak, Panca Nakma Durga. Ngeri Sigana, yang termasuk Tawur, Manca Kelut, Balik Sumpah, Tawur Gentuh, Panca Wali Krama. Eka Buwana, Tribuwana, Eka Dasarudra. Semua beburon, hewan sebelum diupacarai dimandikan terlebih dahulu kemudian dikenakan kain menurut warna pengidar disertai kalungan uang kepeng manut urip. Alat-alat yang ikut diupacarai, blakas, golok, taledan, lumpian, pein, lesung, tungku, talenan, payuk, ilih, siut, sendok, katikan sate, cubek. Juga disertai lakar bes genep, bumbu lengkap. Makna simbol warna dalam upacara pecaruan, lontar Dewa Tatwa. Warna-warna, bulu hewan, kober, bendera, tumpeng, klungah, dangsil, sanganan, nasi, beras, bunga, benang, bel mengikuti warna pengidar. Sweta, putih, dumbra, merah muda, rakta, merah, rajata, oranye, pita, kuning, syama, hijau, tresna, hitam, biru, abu-abu, dan warna suwarna, campuran. Warna-warna itu selain sebagai identitas dewa-dewa yang menjaga keseimbangan, juga sebagai simbol berbagai sifat yang ada dalam diri manusia. Putih, suci, merah muda, kesucian yang ternoda oleh kemarahan. Merah, marah, oranye, marah karena nafsu tak terpenuhi. Kuning, nafsu, hijau, serakah, hitam, iri hati, abu-abu, iri hati yang terselubung. Semua beburon, hewan sebelum diupacarai dimandikan terlebih dahulu, kemudian dikenakan kain menurut warna pengidar disertai kalungan uang kepeng manuk urip. Alat-alat yang ikut diupacarai, blakas, golok, taledan, lumpian, pein, lesung, tungku, talenan, payuk, ilih, siut, sendok, katikan sate, cubek. Juga disertai lakar bes genep, bumbu lengkap. Makna simbol warna dalam upacara pecaruan, lontar Dewa Tatwa. Warna-warna, bulu hewan, kobe, bendera, tumpeng, klungah, dangsil, sanganan, nasi, beras, bunga, benang, del mengikuti warna pengidar. Sweta, putih, dumbra, merah muda, rakta, merah, rajata, oranye, pita, kuning, syama, hijau, kresna, hitam, biru, abu-abu, dan warna suwarna, campuran. Warna-warna itu selain sebagai identitas dewa-dewa yang menjaga keseimbangan, juga sebagai simbol berbagai sifat yang ada dalam diri manusia. Putih, suci, merah muda, kesucian yang ternoda oleh kemarahan. Merah, marah, oranye, marah karena nafsu tak terpenuhi. Kuning, nafsu, hijau, serakah, hitam, iri hati, abu-abu, iri hati yang terselubung. Upacara adat Bali tak hanya kaya akan simbolisme spiritual, tetapi juga menyimpan filosofi hidup yang mendalam. Dua di antaranya adalah mecaru dan piodalan, dua ritual penting dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali yang memperlihatkan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga menarik perhatian wisatawan mancanegara karena keunikannya. Mecaru adalah ritual penyucian alam semesta, buana agung, dari pengaruh negatif. Upacara ini dilaksanakan dengan tujuan menyeimbangkan kekuatan skala, nampak, dan niskala, tak nampak, agar lingkungan tetap harmonis. Dalam pelaksanaannya, masyarakat mempersembahkan banten caru, sesajen, yang berisi aneka makanan simbolik seperti nasi, daging, dan kelapa, kepada para buta kala, energi negatif, sebagai bentuk netralisasi. Tingkatan upacara mecaru pun bervariasi, mulai dari tingkat alit, kecil, seperti di rumah tinggal, hingga tingkatan agung yang dilaksanakan di pura besar atau dalam skala desa. Salah satu bentuk yang dikenal luas adalah Tawur Agung Kesanga, yang dilakukan sehari sebelum Nyepi. Sementara itu, piodalan adalah upacara ulang tahun pura, tempat ibadah umat Hindu Bali.
Biasanya dilangsungkan setiap 210 hari sekali menurut kalender Bali. Wuku, Piodalan merupakan momen bagi umat untuk memuliakan Ida Sang Hyang Widiwasa dan para manifestasinya yang berstana di pura tersebut. Piodalan diawali dengan pembersihan pura, dilanjutkan dengan pemasangan penjor, hiasan bambu simbol kemakmuran, persembahyangan bersama, hingga pertunjukan seni tari atau gamelan sebagai bentuk bakti. Piodalan menjadi sarana spiritual sekaligus sosial, karena mempererat hubungan antar warga. Kedua upacara ini mencerminkan cara masyarakat Bali menjaga kesucian alam dan hubungan spiritual mereka. Selain itu, perpaduan antara ritual keagamaan dan ekspresi seni seperti tari, tabuh, dan dekorasi menjadikan Mecaru dan Piodalan sebagai pertunjukan budaya yang memikat hati. Mecaru dan Piodalan bukan hanya bagian dari kalender keagamaan, tetapi juga cerminan dari filosofi hidup masyarakat Bali yang menjunjung tinggi keseimbangan dan keharmonisan. Keberadaan dua upacara ini memperkuat identitas budaya Bali sebagai pulau spiritual yang penuh pesona.